Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti
jiwaku, dambaan hatiku, oh yang selalu ku rindu. Oh, ku menyembah, hatiku memujamu Tuhan, sepanjang hidupku ya ku sanjung Engkau sampai selamanya. Hanya Kau, oh hanya Kau. Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani Nginden, Betani Manyar, Betani Sukomanunggal, Betani Citraland, serta seluruh cabang-cabang sekota Surabaya. Selamat sore. Hari ini 12 April 2020 kita bersama-sama merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Karena itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani Nginden, Betani Manyar, Betani Sukomanunggal, Betani Citraland, serta seluruh cabang-cabangnya se-Surabaya. Selamat hari Minggu, selamat memperingati peristiwa Paskah di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kita bersyukur hari ini tanggal 12 April 2020 bersama-sama kita bisa menikmati dan merayakan Paskah walau kita di rumah kita masing-masing. Dan sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Karena itu saya rindu mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang maha besar, yang kami sembah, kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati, kami bersyukur hari ini kami memperingati peristiwa Paskah di mana Tuhan Yesus sebagai kepala gereja bangkit dari kematian. Kami bersyukur ya Tuhan, kebangkitan-Mu menghidupkan kami semua. Kami berdoa biarlah kiranya Allah menjamah kami dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan melalui Allah Roh Kudus mengunjungi kami satu persatu, orang demi orang, dimanapun kami berada. Biarlah Roh-Mu membangkitkan gairah kami untuk terus mencintai Tuhan. Karena itu kami berdoa hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing secara khusus. Hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan, urapilah Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mendapat tempat di hati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah salib Kristus yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian, itu tidak mengurangi makna Paskah bagi kita. Itulah sebabnya sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Judul kita pada hari ini adalah Kebangkitan Kristus menjadi landasan kebangkitan kita dalam segala sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu, tema kita pada pagi ini, Kebangkitan Kristus menjadi landasan kebangkitan kita dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, ada dua pertanyaan yang kita akan pikirkan bersama-sama sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Allah. Yang pertama, apakah Kristus dibangkitkan dari kematian atau Kristus bangkit dari kematian? Bapak Ibu, ada dua hal yang berbeda di bagian ini. Waktu firman Allah berkata, Yesus bangkit atau Dia bangkit, itu berarti Tuhan Yesus sendiri bangkit. Dia oleh karena Allah, oleh karena Dia adalah Tuhan, Dia bangkit sendiri. Tetapi
Kalau kita katakan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu berarti ada pribadi di luar Kristus, yaitu Allah Bapa, yang membangkitkan Kristus dari kematian. Yang mana yang benar? Apakah dia bangkit atau dia dibangkitkan? Apakah Tuhan Yesus Kristus bangkit atau Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan? Bapak Ibu, firman Allah yang suci memberitahu bahwa kedua-duanya ada di Alkitab. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian pertama, waktu firman Allah berkata, dia bangkit. Itu berarti Alkitab mau memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Itu sebabnya dia bangkit dari kematian. Yang kedua, waktu Alkitab berkata, dia dibangkitkan, Kristus dibangkitkan. Alkitab mau memberitahu bahwa Allah Bapa berkenan kepada Kristus sehingga Kristus dibangkitkan dari kematian. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian kedua ini. Bapa di surga membangkitkan Kristus dari kematian yang hari ini kita rayakan bersama-sama persis pada tanggal 12 April 2020. Kita merayakan Paskah bersama-sama. Kita akan merenungkan bagian ini Bapak Ibu, di mana Bapa di surga membangkitkan Kristus dari kematian di hari yang ketiga setelah dia mati di kayu salib. Pertanyaannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa Bapa di surga membangkitkan Kristus dari kematian? Yang pertama, kebenaran pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Kristus telah menang atas dosa. Sekali lagi, mengapa Bapa di surga membangkitkan Kristus dari kematian? Karena Kristus telah menang atas dosa. Bapak Ibu, kemenangan Kristus bukan dimulai ketika dia bangkit. Kebangkitan Kristus adalah hasil dari sebuah kemenangan yang telah dia peroleh 3 hari sebelumnya. Apa itu? Ketika dia tergantung di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus menang dari semua dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kebangkitan Kristus di hari yang ketiga adalah hasil dari sebuah kemenangan yang sudah diperoleh 3 hari sebelumnya, yaitu hari Jumat. Ketika dia mati di kayu salib, dia mengalami siksaan yang luar biasa. Dia mengalami ketidakadilan. Dia mengalami sebuah tragedi dalam seluruh sejarah umat manusia. Tuhan Yesus dibunuh, dianiaya, disiksa, tapi tidak berdosa. Itulah sebuah kemenangan yang di awal telah dilakukan oleh Kristus. Dan kebangkitan adalah hasil dari kemenangan Kristus. Karena sekalipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Perhatikan firman Allah ini Bapak Ibu, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Penulis Ibrani memberitahu kita, seluruh rangkaian kehidupan Kristus dimulai dari ketika dia selesai dari dibaptis, kemudian dicobai oleh iblis di padang gurun, di dalam pelayanan, sampai kemudian dia tergantung di kayu salib. Dia terus dicobai, mengalami kesusahan, mengalami fitnahan, mengalami pengkhianatan, ditelanjangi, dipermalukan begitu rupa, mengalami semua tragedi yang buruk dan derita yang luar biasa. Tapi Kristus tidak berdosa. Sampai dia tergantung di kayu salib, dia tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya Bapa di surga membangkitkan dia. Itulah sebabnya kematian Kristus di kayu salib sebuah kemenangan. Karena dia mati dengan tidak berbuat dosa. Bagi dunia di zamannya, Kristus gagal. Bagi orang-orang di zaman itu, Tuhan Yesus kalah. Tuhan Yesus dianggap gagal mendirikan kerajaan Allah di dunia ini.
Tuhan Yesus dianggap kalah karena tidak bisa kemudian melepaskan dirinya dari hukuman mati. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjalani hukuman mati sampai mati tergantung di kayu salib. Bagi dunia, Tuhan Yesus kalah. Bagi dunia, Tuhan Yesus gagal. Tetapi dari firman Allah kita tahu, Tuhan Yesus bukan kalah, bukan gagal. Justru waktu dia tergantung mati di kayu salib, itu sebuah kemenangan yang sejati. Karena walau dia menderita, dia tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya di hari yang ketiga Bapa di surga membangkitkan dia. Jadi kebangkitan adalah hasil dari sebuah kemenangan Kristus. Ketika dicobai, ketika mengalami kesusahan dan penderitaan, tidak berbuat dosa. Hari ini firman Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan Kristus sebagai teladan sejati kita. Marilah kita mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Dengan ditandai kita berani dan berjuang untuk menang dari dosa. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Ayo kita melihat kepada Kristus. Sekalipun dicobai, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami rasa sakit yang tak terperikan, tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Hari ini Bapak, Ibu, kita sedang ada di situasi yang cukup mengkhawatirkan. Wabah virus corona melanda di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia kita ini yang mengalami penderitaan, seluruh dunia mengalami kesusahan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tetapi firman Allah datang dalam peristiwa perayaan Paskah. Saya mendorong kepada seluruh jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citralen maupun seluruh cabang-cabangnya. Bapak Ibu, saya mendorong kepada kita semua, jangan berbuat dosa. Mari kita bangkit. Situasi yang kurang baik ini jangan membuat kita berdosa. Supaya kebangkitan Kristus menjadi bagian dari kebangkitan kita. Kita mengalami sebuah kebangkitan rohani. Kita mengalami sebuah kebangkitan pengetahuan tentang Allah. Kita mengalami sebuah kebangkitan secara ekonomi. Kita mengalami sebuah kebangkitan yang lain yang berkenan di hati Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Ketika kita melihat kepala gereja, juru selamat kita, penebus kita yang hidup itu, Tuhan Yesus bangkit, dibangkitkan oleh Bapa di surga, oleh karena dia menang atas dosa. Bapak, Ibu, dan saya, kita pun harus menang atas dosa. Di dalam diri kita ada dua potensi. Potensi untuk berbuat dosa dan potensi untuk tidak berbuat dosa. Ada sama-sama di dalam diri kita. Potensi untuk berbuat dosa, tetapi kita juga punya potensi, punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Ada Roh Kudus Allah menyertai kita, ada firman Allah yang kekal bersama dengan kita, ada Allah yang menyertai kita. Mari bersama-sama dalam situasi yang sulit ini, kita belajar untuk mengalahkan hidup kedagingan kita, mengalahkan natur dosa di dalam diri kita, Bapak Ibu. Sehingga kita sekali lagi mengalami kebangkitan rohani dalam suasana yang mungkin kurang menguntungkan. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kristus menjadi contoh teladan kemenangan yang luar biasa. Kemenangannya ketika dia tidak berbuat dosa, sekalipun mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kesaksian dari Henry Michael Nouwen. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kesaksian ini. Seorang profesor dari universitas terkenal, Harvard University, Yale University. Seorang profesor yang terkenal luar biasa, menulis banyak buku-buku rohani yang dibaca oleh lintas denominasi. Seseorang yang luar biasa. Bapak Ibu, dia meninggalkan semua itu. Meninggalkan semua kemegahan sebagai seorang profesor yang tersohor dalam dunia Kristiani. Lalu kemudian dia meninggalkan, dia pergi ke Kanada. Menarik Bapak Ibu, dia seorang pastor. Dari kecil dia punya kecenderungan untuk homoseksual.
Tapi dia tidak menghidupi kehidupan itu. 1-2 kali dia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Tetapi dia berjuang, dia tidak menghidupi kehidupan homoseksual. Dia menjadi seorang pastor. Lalu kemudian dia meninggalkan semua kemegahan sebagai seorang guru besar, seorang profesor di kampus-kampus terbesar. Dia pergi ke Kanada. Dia mencari sebuah panti asuhan. Dia bertemu dengan sebuah panti asuhan yang bernama Daybreak di Kanada. Lalu dia datang kepada panti asuhan itu dan dia berkata demikian, apakah saya boleh menjadi sukarelawan di sini, menjadi volunteer? Lalu kemudian pengurus yayasan berkata, boleh, silahkan. Lalu dia bertanya lagi, adakah di sini anak yang paling sulit ditangani, anak yang paling sulit untuk bisa dirawat? Lalu mereka berkata, ada, namanya Adam. Lalu kemudian Bapak Henry Nouwen berkata demikian, bolehkah saya tinggal bersama dengan Adam di kamarnya? Oh boleh, tapi kamarnya terlalu kecil, terlalu sempit untuk kalian berdua. Lalu kemudian Henry Nouwen berkata, enggak apa-apa. Singkatnya Bapak Ibu, dia meninggalkan semua nama besarnya sebagai seorang profesor di kampus-kampus besar. Dia ada di Yayasan Daybreak, merawat Adam, seorang yang cacat. Seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di kursi roda sambil meler, begitu Bapak Ibu. Henry Nouwen sebagai seorang hamba Tuhan melayani anak ini Bapak Ibu. Merawat dia begitu rupa, tinggal bersama-sama dengan dia. Sekali lagi meninggalkan kampus-kampus terkenal. Lalu kemudian suatu kali Bapak Ibu dalam sebuah cerita, Philip Yancey, penulis terkenal, penulis buku-buku rohani yang sangat terkenal di dunia. Buku-bukunya laris, salah satunya Keajaiban Kasih Karunia Bapak Ibu. Philip Yancey bercerita, dia berkunjung untuk melihat Bapak Henry Nouwen. Waktu dia berkunjung, Bapak Henry Nouwen ketemu lalu berkata, tunggu sebentar ya. Lalu kemudian 1 jam ditunggu tidak datang, 2 jam ditunggu tidak datang. Kira-kira hampir 3 jam, barulah Bapak Henry Nouwen datang mendorong Adam yang sedang duduk di kursi rodanya. Lalu Bapak Henry Nouwen berkata, Philip Yancey, mohon maaf, kamu terlalu lama menunggu saya, hampir 3 jam kamu menunggu saya. Karena inilah pekerjaan saya setiap hari. Saya merawat Adam, saya memandikan, saya membuang kotorannya, saya membersihkan tubuhnya, saya menyuapi makanan supaya ada asupan bergizi yang baik, saya mengatur tempat tidurnya. Inilah yang saya lakukan. Waktu Bapak Philip Yancey lihat itu, Bapak Philip Yancey kaget. Inikah yang kau lakukan? Seorang profesor besar meninggalkan semuanya untuk kemudian merawat seorang anak yang cacat. Ada. Lalu kemudian Bapak Henry Nouwen berkata, iya, inilah yang aku lakukan. 3 bulan pertama saya berpikir saya salah. 3 bulan pertama saya berpikir mungkin saya salah tempat. Tetapi sekarang setelah 10 tahun saya tahu, inilah tempat yang paling pas buat saya. Inilah cara Tuhan membentuk saya supaya natur dosa dalam diri saya itu semakin hari semakin terkikis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang dengan nama besar yang luar biasa meninggalkan semua itu untuk merawat seorang anak yang bernama Adam. Philip Yancey cukup kaget. Lalu suatu kali dalam cerita itu, Bapak Henry Nouwen diundang oleh kampus di Kanada untuk mengajar. Lalu dia pergi, waktu dia mengajar tiba-tiba panitia cari kertas kecil memberitahu kepada dia. Lalu kemudian dia stop pengajarannya, dia baca bahwa dia diminta untuk menelepon yayasan Daybreak tempat di mana dia melayani. Lalu dia berkata, tunggu sebentar. Setelah 10 menit dia telepon Daybreak, yayasan Daybreak tadi. Waktu ditelepon Bapak Ibu, di sudut sana, di ujung sana, ada suara anak kecil berkata begini, Henry, kamu di mana? Kenapa kamu hari ini pergi meninggalkan kami, tidak pamit kepada kami? Henry Nouwen tiba-tiba marah Bapak Ibu, dia meledak luar biasa. Dia berkata, aku diperlakukan seperti ini. Aku sedang mengajar, sekarang aku diperlakukan seperti ini. Bapak Ibu, dia pikir ada telepon yang sangat penting dari Daybreak. Ternyata hanya seorang anak yang bertanya, kenapa engkau nggak pamit ketika pergi dari Daybreak? Dia pergi sebentar untuk mengajar. Lalu waktu dia marah, tiba-tiba dia kaget Bapak Ibu.
Ternyata kesombongan di dalam dirinya belum selesai. Ternyata dia belum lulus hanya karena telepon seorang anak kecil. Hanya masalah yang sederhana. Henry Nouwen meledak. Dia kemudian marah begitu rupa. Hari itu dia sadar. Natur dosa dalam dirinya masih ada. Amarah itu masih belum bisa dikontrol. Tapi bagi saya, Bapak Henry Nouwen seorang yang luar biasa. Dia terus berjuang untuk bisa menang dari dosa. Itulah panggilan kita. Setelah Tuhan Yesus Kristus menebus kita, Bapak Ibu, Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa di surga di hari yang ketiga karena Dia telah menang dari semua dosa. Begitulah juga kita. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa gagal. Tapi kita harus terus berjuang. Kita harus menang melawan kuasa dosa. Supaya kita mengalami kebangkitan secara rohani, mengalami kebangkitan dalam hidup ekonomi, mengalami kebangkitan dalam hidup persaudaraan, mengalami kebangkitan dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari kita belajar. Seperti Bapak Henry Nouwen, dia belajar terus. Kita pun harus belajar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar Kristus dibangkitkan oleh Bapa. Karena Kristus telah menang dari dosa, sekalipun begitu menderita luar biasa, namun Dia tidak berbuat dosa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa di surga di hari yang ketiga? Karena Kristus telah taat kepada seluruh kehendak Bapanya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kebangkitan di hari yang ketiga adalah hasil dari kemenangan 3 hari sebelumnya. Kemenangan di kayu salib, waktu Dia menderita tapi tidak berbuat dosa. Lalu mundur ke belakang. Kemenangan ketika di Taman Getsemani. Waktu di Taman Getsemani itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa, yang tidak pernah bisa kita mengerti. Yang tidak ada satu manusia pun bisa memahami ketakutan seperti itu. Ketakutan yang mengerikan sampai Kristus mengeluarkan keringat bercampur darah. Firman Allah berkata, Dia ingin mati rasanya. Sebuah ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Di dalam kitab Markus 14 ayat 36. Firman Allah berkata demikian. Saya bacakan untuk Bapak Ibu di rumah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Perhatikan sebuah doa yang luar biasa Bapak Ibu. Anak Allah yang maha tinggi berdoa kepada Bapanya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Aba Bapa. Jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Disinilah titik kemenangan Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus di hari yang ketiga adalah akibat dari sebuah kemenangan. Sebelumnya Dia menang di kayu salib, menderita tapi tidak berbuat dosa. Namun tarik ke belakang lagi, Dia telah mengalami juga kemenangan di Taman Getsemani. Ketika ketakutan luar biasa karena Dia yang tidak berdosa akan dijadikan dosa. Dia akan terpisah dari Bapanya, padahal Dia tidak pernah terpisah dari kekekalan. Hari itu Dia harus terpisah. Karena itu Dia ketakutan luar biasa dan berdoa. Tapi di dalam doanya Dia mentaati kehendak Allah. Luar biasa. Dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah yang jadi. Kristus taat mutlak. Kristus memiliki sebuah ketaatan yang total. Dia melakukan sebuah penyangkalan diri. Dia berseru kepada Bapaknya, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu, ini sangat sejajar dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal yang kelima, 6 dan 7, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya bagaimana seharusnya berdoa.
Dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan di bagian-bagian akhir, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, di surga kehendak Allah disukai. Di surga kehendak Allah dirayakan. Dan Kristus berdoa, mengajarkan kita berdoa supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Kristus rindu kehendak Bapa dicintai, disukai di bumi ini dan dirayakan. Kristus telah membuktikannya. Di Taman Getsemani itu, dia membuktikan bahwa dia merayakan kehendak Bapanya. Dia mencintai kehendak Bapanya. Sampai-sampai dia pernah berkata dalam Injil Yohanes, aku datang untuk mengerjakan kehendak Bapa. Makananku adalah mengerjakan kehendak Bapa. Jadi di Taman Getsemani itulah Kristus telah mengalami kemenangan. Kebangkitan hari yang ketiga, dia dibangkitkan oleh Bapa di surga. Itu adalah hasil dari sebuah kemenangan di Taman Getsemani. Ketika dia melakukan taat mutlak kepada seluruh kehendak Bapanya. Hari ini Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 12 April 2020, sebuah Paskah yang istimewa. Mengapa istimewa? Kita ada di rumah masing-masing. Kita tidak bisa merayakan di gedung gereja yang indah yang kita bersama-sama merayakan hadirat Allah luar biasa. Tapi sekarang kita di rumah kita masing-masing. Dan di tempat kita masing-masing, jemaat Tuhan, firman Allah ini datang. Apakah dalam suasana seperti ini, ketika bisnis mulai menurun, ekonomi sudah mengalami krisis, dunia sedang mengalami krisis ekonomi Bapak Ibu. Barangkali ada di antara Bapak Ibu mulai mengalami kesulitan ekonomi, finansial. Barangkali yang bisnis restoran sudah mulai khawatir dan cemas. Dan banyak bisnis-bisnis lain yang terdampak oleh karena COVID-19. Dalam suasana seperti ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita bingung. Kadang-kadang kita khawatir, lalu kadang-kadang kita tergoda untuk berbuat dosa. Jangan lakukan Bapak Ibu. Dan yang paling penting dari poin kedua ini, tetaplah mengerjakan kehendak Allah. Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa karena dia mengerjakan seluruh kehendak Allah dengan taat mutlak. Mari kita belajar bersama-sama. Saya tahu ini tidak mudah. Saya mengerti suasana ini Bapak Ibu, tidak gampang bagi kita. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, menggugah kita semua. Jemaat GSKI Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland maupun seluruh cabang-cabangnya di Surabaya. Saya menggugah kita semua. Mari belajar menyangkal diri. Hari ini sebuah kesempatan bagi kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Allah. Belajar menyangkal diri dan mengizinkan kehendak Allah yang suci itu kita rayakan bersama-sama. Biar kehendak Allah menjadi kesukaan kita. Ingat Bapak Ibu. Hidup ini bukan tentang agenda-agenda kita pribadi. Tuhan Yesus menebus Bapak Ibu dan saya. Bapa di surga memilih Bapak Ibu dan saya. Bukan supaya hidup bagi diri sendiri. Kita ditebus oleh kuasa darah Kristus supaya kita mengerjakan kehendak Bapa di surga. Seperti Kristus datang, makanannya mengerjakan kehendak Bapa di surga. Begitulah kita. Kita ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib supaya kita mengerjakan kehendak Bapa di surga. Tidak sekedar mengerjakan agenda-agenda kita sendiri. Mari dalam suasana yang kurang nyaman di dunia saat ini Bapak Ibu, kita belajar untuk selangkah demi selangkah menyangkal diri dan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Rasul Paulus pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus seorang yang bisa menyangkal diri, seorang yang mau mengerjakan seluruh kehendak Allah di dalam dirinya. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya sedang belajar dan terus belajar. Bapak Ibu, saya mendorong kita semua yang masih muda-muda, yang sudah tua, semua kita dalam segala umur. Mari kita belajar hidup ini mengerjakan kehendak Bapa di surga. Sehingga kita mengalami sebuah kebangunan rohani, sebuah kebangkitan rohani. Kita mengalami sebuah kebangkitan yang baru lagi. Karena kita bertumbuh untuk mengerjakan
kehendak Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian yang menarik dari seorang wanita yang luar biasa yang bernama Edith Burns. Edith Burns, seorang wanita yang luar biasa. Kemanapun dia pergi, kalau dia memperkenalkan dirinya, dia akan berkata kalimat ini, Bapak Ibu. Halo, saya Edith Burns. Apakah engkau percaya kepada Paskah? Apakah engkau tahu tentang Paskah? Kemanapun dia pergi, dia akan memperkenalkan dirinya dengan cara demikian, Bapak Ibu. Halo, saya Edith Burns. Apakah engkau percaya tentang Paskah? Apakah kau tahu tentang Paskah? Suatu kali, dia didiagnosa oleh dokter terkena kanker stadium akhir. Waktu dia didiagnosa terkena kanker, Edith Burns tetaplah menjadi wanita yang sukacita, wanita yang begitu bergairah. Kehadirannya membawa suasana begitu menyenangkan. Ketika di rumah sakit, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti biasa, sampai di rumah sakit, dia harus tinggal di rumah sakit. Setiap kali ketemu perawat-perawat, ketemu dokter, atau ketemu pasien-pasien yang lain, dia selalu berkata, "Halo, saya Edith Burns. Apakah engkau percaya tentang Paskah, di mana Tuhan bangkit di hari yang ketiga? Apakah engkau tahu tentang Paskah?" Ini selalu, setiap kali memperkenalkan diri, dia selalu mengatakan hal demikian. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampai suatu kali, kepala perawat yang bernama Phyllis Cross tidak suka dengan Edith Burns. Kepala perawat ini tidak suka dengan Edith Burns, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi suatu kali, entah bagaimana, perawat-perawat yang lain tidak bisa hadir, mereka tidak bisa bekerja, akhirnya kepala perawat yang harus menjaga Edith Burns. Lalu kemudian Edith Burns berkata begini, "Halo, Phil Cross, saya Edith Burns. Saya mencintaimu seperti Tuhan mencintaimu juga." Lalu Phil Cross ini yang tidak suka dengan Edith Burns, dia diam saja, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi selalu Edith Burns berkata, "Aku berdoa untuk engkau." Suatu kali Phil Cross berkata, "Enggak perlu berdoa buat saya. Terima kasih, saya tidak butuh doamu." Tapi Edith Burns terus saja, dia berkata, "Aku sudah berdoa kepada Bapa supaya sebelum aku mati, engkau diselamatkan." Phil Cross berkata, "Engkau tidak akan mati dan aku tidak butuh doamu." Tapi suatu kali, Bapak Ibu, tiba-tiba Phil Cross seperti ditarik, seperti magnet menarik begitu. Dia datang masuk ke ruangannya Edith Burns di mana dia dirawat. Waktu dia masuk, dia berkata begini, "Edith Burns, saya harus bicara kepada kamu." Lalu Edith Burns berkata begini, "Iya, Phil Cross, saya tahu tadi malam Tuhan sudah bicara kepada saya bahwa engkau akan mencari saya dan bertanya." Lalu kemudian Phil Cross bertanya, "Edith, kenapa semua perawat-perawat engkau tanyai tentang Paskah? Apakah engkau tahu artinya Paskah? Apakah engkau percaya kepada Paskah?" Semua perawat engkau tanya begitu. Semua dokter engkau tanya begitu. Lalu semua pasien yang lain juga engkau memperkenalkan diri dan bertanya dengan begitu. Kenapa engkau tidak pernah lakukan kepadaku? Kenapa engkau tidak pernah bertanya tentang Paskah kepadaku? Lalu Bapak Ibu, Edith Burns menceritakan tentang Kristus yang bangkit di hari yang ketiga. Singkat cerita, Phil Cross kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menangis, dia terharu begitu rupa. Lalu selesai, kemudian Phil Cross pulang, Bapak Ibu. Esok harinya ketika dia masuk kerja, Bapak Ibu, didapati Edith Burns telah meninggal dunia. Dengan Alkitab yang terbuka, ada satu ayat yang ditunjuk oleh tangannya. Waktu Phil Cross lihat begitu, dia begitu terharu, Bapak Ibu. Benar perkataan Edith Burns. Dia pernah berkata bahwa aku berdoa sebelum aku mati, engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi hari itu Phil Cross ingat akan kata-kata Edith Burns. Kemudian waktu dia keluar, begitu dia keluar dari pintu kamar dari Edith Burns, siapapun yang ditemui oleh Phil Cross akan melakukan hal yang sama. Dia berkata, "Halo, saya Phil Cross. Apakah engkau percaya tentang Paskah? Apakah engkau tahu tentang Paskah?" Phil Cross meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Edith Burns. Apa yang saya mau beritahu, Bapak Ibu? Ini poin yang saya ingin kita renungkan bersama-sama. Edith Burns sampai di akhir hidupnya, dia terus mengerjakan kehendak Allah yang suci.
Dia menyangkal diri, dia merayakan kehendak Allah. Dia tidak mengalami mujizat kesembuhan dari kankernya. Tetapi bagi saya, orang yang mengalami penderitaan luar biasa, namun bisa tetap setia kepada Allah, itu pun sebuah mujizat yang luar biasa. Edith Burns, sampai maut datang menjemput, Edith Burns tetap mengerjakan kehendak Allah. Imannya tidak gugur. Dia tetap teguh di dalam Tuhan. Bagi saya, itu pun adalah mujizat. Karena itu mari kita belajar bersama-sama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dalam suasana yang kelihatannya mungkin tidak enak hari-hari ini. Kita tahu semakin sulit keadaan, tapi percayalah, sekali lagi percayalah, anak-anak Tuhan akan punya kerajaannya sendiri. Bagian kita belajar menyangkal diri. Mari kita hidup mengerjakan kehendak Allah yang suci. Mari kita merayakan agenda Tuhan, mengerjakan agenda Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita renungkan kebenaran firman Allah pada hari ini. Kristus dibangkitkan oleh Allah di hari yang ketiga. Karena Kristus mengerjakan kehendak Bapa dengan taat mutlak. Mari kita belajar bersama-sama. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mengapa Bapa membangkitkan Kristus dari kematian? Kebenaran yang ketiga, karena korban Kristus itu sempurna. Kristus menelan seluruh murka Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti kebenaran ini. Tahukah Bapak Ibu bahwa Allah murka terhadap dosa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun, saya ulangi Bapak Ibu, sekalipun seluruh umat manusia dari mulai zaman Adam dan Hawa sampai berakhirnya seluruh umat manusia sampai hari kiamat, jika semua manusia ini dimasukkan ke dalam neraka, tetap tidak menyelesaikan masalah. Apa itu? Dosa tidak terselesaikan. Jadi sekalipun semua manusia dimasukkan ke dalam neraka, murka Allah tetap menyala-nyala. Biar bagaimanapun dosa belum terselesaikan. Tahukah Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia mati oleh karena dia mengalami penderitaan hidup yang luar biasa, tapi tidak berbuat dosa. Dia mengerjakan kehendak Allah yang suci. Karena itulah poin yang ketiga, korban Kristus di kayu salib menjadi korban yang sempurna. Ketika Kristus tergantung di kayu salib, dia sedang menampung semua murka Allah. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menampung seluruh murka Allah. Sehingga di dalam korban Kristus, seluruh atribut-atribut dalam diri Allah terpuaskan. Karena itulah Bapak Ibu, korban Kristus di kayu salib menjadi korban yang sempurna. Makanya di hari yang ketiga, Tuhan bangkitkan dia. Karena korban Kristus, sekali lagi, korban Kristus sempurna. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, Allah itu maha adil. Allah itu maha benar, Allah itu maha kudus, Allah itu maha suci. Semua atribut Allah ini terpuaskan ketika Kristus mati tergantung di kayu salib. Kristus menjadi korban yang sempurna di hadapan Bapa di surga. Karena itulah Bapa membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Karena seluruh atribut-atribut dalam diri Allah, baik keadilannya, kesuciannya, kebenarannya, kasihnya, kebaikannya, semua terpuaskan oleh korban Kristus di kayu salib. Tidak ada satu korban pun yang bisa seperti yang dilakukan oleh Kristus. Karena itu, Bapak Ibu, jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang-cabangnya di Surabaya, saya menggugah kita semua. Mari kita merenungkan kebenaran firman Allah ini, bahwa korban Kristus di kayu salib adalah korban yang sempurna, yang sungguh-sungguh telah menyelesaikan seluruh murka Allah. Karena itu, mari kita bersama-sama membawa ke dalam diri kita tentang korban Kristus. Bapa di surga membangkitkan dia pada hari yang ketiga, oleh karena korbannya sempurna. Begitulah hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Mohon maaf jika saya harus mengatakan bagian ini Bapak Ibu. Saya mendorong, sekalipun kita mengalami kesusahan saat ini, baik kesusahan ekonomi, kita mengalami bisnis yang kurang baik hari-hari ini Bapak Ibu, kita mengalami ketidakpastian sepertinya di depan sana. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus berlaku benar. Kita tetap harus berbuat baik. Kita tetap harus membawa nama Allah yang kudus. Perhatikan korban Kristus di kayu salib. Bapak Ibu, kita harus juga menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban. Perhatikanlah, Kristus telah melakukan semua yang terbaik untuk kemuliaan Bapaknya demi Bapak, Ibu, dan saya. Kristus totalitas hidupnya dipersembahkan untuk mengerjakan kehendak Bapaknya demi Bapak, Ibu, dan saya juga. Karena itu juga respon kita yang wajar Bapak Ibu, kita juga harus belajar. Totalitas hidup kita harus menjadi sebuah korban persembahan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, baik itu semua kebaikan, belas kasihan, kita memberi kepada orang yang susah, kita menabur ke gereja, kita membayar persepuluhan yang baik itu, apapun yang kita lakukan, bahkan nyawa kita berikan untuk kemuliaan Allah, tetap tidak dapat dibandingkan dengan korban Kristus yang telah mati untuk Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu, sesungguhnya apapun yang kita lakukan, baik kita mengembalikan persepuluhan, baik kita memberi persembahan ke gereja, baik kita memperhatikan orang-orang, apapun yang kita lakukan, harusnya itu adalah sebuah ekspresi karena kita mencintai Allah. Itu harusnya menjadi sebuah ekspresi yang keluar karena kita mau mengerjakan kehendak Allah. Kita tahu, kita taat, kita mengerti korban Kristus yang sempurna itu. Sehingga kita mengekspresikan cinta kita dengan mengorbankan apa yang ada pada kita. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persis sekali lagi hari ini, 12 April 2020, kita memperingati peristiwa Paskah dengan cara yang sedikit berbeda karena di rumah kita masing-masing. Tapi itu tidak menghentikan Allah bekerja dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Ingatlah 3 poin ini. Kita akan mengalami sebuah kebangkitan rohani, kita akan mengalami sebuah kebangkitan yang lain oleh karena Kristus telah bangkit atas kita. Bapa di surga membangkitkan dia karena dia telah menang atas dosa. Bapa di surga membangkitkan dia karena dia, Tuhan Yesus Kristus itu, mengerjakan kehendak Allah dalam hidupnya. Bapa di surga membangkitkan dia karena korban Kristus, korban yang sempurna. Karena korban Kristus, kita beroleh akses masuk langsung ketemu dengan Bapa di surga. Karena korban Kristus, kita beroleh pengampunan dosa. Karena korban Kristus, kita dijadikan lebih putih dari salju. Karena itu Bapak Ibu, hari ini mari kita merenungkan firman Allah. Kita mau membuka hati kita dan merendahkan diri untuk firman Allah hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus di dalam kebangkitan kehidupan kita masing-masing. Baik kebangkitan rohani, kebangkitan hubungan-hubungan yang lebih indah, kebangkitan keluarga yang semakin harmonis, kebangkitan ekonomi, dan kebangkitan-kebangkitan yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu, mari saya rindu berdoa untuk kita semua. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Allah. Bapak Ibu, Engkau tahu betapa Allah mengasihimu. Itu sebabnya hari ini ada untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit. Penebusku hidup, penebusmu hidup. Karena itu sebelum kita berdoa, renungkan firman Allah ini. Biarlah kita belajar terus untuk menang dari dosa. Kita belajar untuk mengerjakan kehendak Allah yang suci. Dan mengekspresikan cinta kita kepada Allah yang telah berkorban luar biasa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami beroleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus Engkau bangkitkan? Oleh karena Kristus telah menang atas dosa. Oleh karena Kristus mengerjakan kehendak-Mu, bukan agenda pribadinya. Karena korban Kristus, korban yang sempurna di hadapan-Mu. Karena itulah Tuhan, kami juga mau belajar bersama-sama. Kami umat-Mu, kami mengaku banyak kekurangan dan kelemahan. Kami mau belajar untuk menang dari dosa, walau situasi yang kami hadapi sedang sulit.
Kami mau belajar dalam hidup kami mengerjakan kehendak Allah yang suci. Kami mau belajar berkorban dengan mengekspresikan cinta kami kepadamu. Tuhan, tolonglah kami semua. Hamba-Mu sebagai seorang hamba Tuhan berdoa, biar roh-Mu menjamah seluruh jemaat-Mu. Biar firman-Mu hidup dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Jika ada yang mengalami kesusahan ekonomi, Tuhan berkati. Jika ada yang mengalami kesusahan bisnis, Tuhan menolong menganugerahkan hikmat. Firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi mereka. Jika ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sumber kesembuhan kami yang sejati, tabib yang ajaib. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan Engkau senantiasa. Kami merendahkan diri, kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
maju